Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya saat ini berada di Pujuk Rabah, di mana tepat dengan hari jadi Kabupaten Pamekasan, di mana sangat penting sekali mengulas sejarah yang ada di Kabupaten Pamekasan yang erat hubungannya dengan Kabupaten Pamekasan. Toh walaupun ya, mohon maaf, ini bukan dalam rangka menyinggung pemerintah Kabupaten Pamekasan yang notabene-nya pemerintah kurang peduli terhadap budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Pamekasan, sehingga ketika hari jadi Kabupaten Pamekasan pemerintah tidak pernah mengulas sejarahnya. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak pernah memberikan edukasi terhadap anak didik mahasiswa tentang sejarah Kabupaten Pamekasan. Karena itu, maka Abuya sendiri turun. Abuya langsung mendatangi Pujuk Rabah yang erat hubungannya dengan Kabupaten Pamekasan, dan kita akan tanyakan langsung kepada keturunannya Pujuk Rabah. Selain dari kita melihat langsung bukti fisik, nampak tilas peninggalan-peninggalan dari Pujuk Rabah tersebut. Ayo kita langsung ke lokasi. Jadi ini peninggalan Pujuk Rabah dan makam Pujuk Rabah. Di sini tempatnya, dan ini konon katanya ya, nanti menerima penjelasan langsung dari kiai ya, dari keturunan Pujuk Rabah. Ini yang membangun Raja Sumeneb, bukan raja yang ada di Kabupaten Pamekasan. Toh walaupun Pujuk Rabah di sini lokasinya di Kabupaten Pamekasan, bukan Sumeneb. Begitu. Maka nanti kita langsung minta penjelasan dari keturunan Pujuk Rabah seperti apa gitu. Ini dalam. Jadi ini makam Pujuk Rabah. Kalau menurut beliau keturunannya ini keturunan Pujuk Rabah, Kiai Hamid gitu ya? Abdul Hamid, dan ini Pujuk Rabah beserta istrinya, begitu kan? Ya. Jadi ini ada yang unik di sini, Kiai. Ya, Mas, mohon maaf ini, Kiai. Ada yang unik, keunikan tersebut menjadi tanda tanya. Artinya mulai tahun berapa? Kalau melihat dari batu nisannya ini sangat lama sekali sudah begitu, Pujuk Rabah begitu kan. Bisa dikatakan sebelum adanya pujuk-pujuk yang lain yang ada di Kabupaten Pamekasan, bisa jadi kalau melihat batu nisannya. Ini meninggalnya Pujuk Rabah ini pada tahun berapa ini? Secara pasti nggak ada yang tahu tahun berapanya. Cuman beliau ini hidup di tahun 1500-an sejajar dengan pemerintahan Ronggo Sukowati di masa Raja Ronggo Sukowati. Beliau ini asli Sumeneb, dari Sindir Lenteng Sumeneb. Beliau keturunan dari Kiai Agung Rahwan Sindir Sumeneb. Dan beliau berada di sini diperintah oleh gurunya, yaitu Aji Gunung, untuk menempati wilayah yang kita kenal sekarang menjadi Rabah. Sedangkan beliau yang satunya ini adalah istrinya beliau, namanya Dewi Kebun. Beliau ini adalah putranya Mudin Tece Pamekasan. Berarti yang Pujuk Rabah di sini asalnya dari Kabupaten Sumeneb, iya. Sedangkan istrinya dari Pamekasan, walaupun atasnya secara nasab beliau juga masih keturunan dari Sumeneb. Ada hubungan pertautan keluarga, sama satu keluarga. Artinya Pujuk Rabah dengan istrinya ini masih ada hubungan kekerabatan. Ya, hubungan famili. Ini kira-kira di sini kan tidak di luar pun tidak tertulis ya. Tahun berapa kan begitu kan ya. Jadi kira-kira pada masa VOC kah, pada masa Belanda kah, masa Jepang kah begitu kalau melihat dari batu nisan? Kalau batu nisan dan semua pagar yang ada dari luar ini
yang kemudian oleh Pemkab Pamekasan dijadikan situs. Ini adalah persembahan dari cicit beliau, yaitu Panembahan Somalah atau Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo ini adalah Raja Sumeneb. Beliau putranya Pinter Saud. Pinter Saud putranya Ki Abdullah Tuampar Temor Entol Bungsoh. Entol Bungsoh ponaan langsung dari Kiai Agung Rabe. Jadi semua situs yang ada di sini termasuk batu nisan ini adalah hadiah dari Panembahan Notokusumo. Sangat jelas di prasasti, kalau nanti di zoom dan dibaca di buku Kiai Agung Rabe juga jelas bahwa ini memang pemberian dari Panembahan Notokusumo yang diberikan ke beliau sebagai penghargaan atas ijazah beliau kepada Kiai Batu Ampar Temur, bahwa putra-putra Kiai Entol Bungsoh Ki Abdullah Batu Ampar Temur akan menjadi penguasa di Sumeneb selama 7 turun. Ini ijazahnya beliau. Sehingga sebagai ucapan terima kasih kepada mbahnya, maka kemudian beliau dihadiahi, ya setelah wafat tentunya, ini dibangunkan pagar, dibangunkan makbarohnya, diberikan giok liontin yang ini dalam beberapa cerita-cerita sesepuh Sumeneb langsung dipesankan ke Cina, ke Tiongkok. Dan ini giok liontin asli sudah diteliti oleh para peneliti sejarah. Ini diberikan pada tahun 1700-an, sangat jelas di bawah ada tulisannya bahwa persembahan ini diberikan di tahun ketika Notokusumo memerintah. Bentuk prasasti. Ya, ada bentuk prasasti. Kalau seperti ini tidak jelas, tapi nanti emasnya di layar bisa ditampilkan, di zoomnya bisa. Jadi ini adalah persembahan Raja Sumeneb, semua pagar ini. Terus kemudian cungkup Mandepakona yang ada di luar, cuman karena lapuk dimakan usia kita ganti, dan alhamdulillah sekarang Mandepa yang baru ini bantuan dari Pemkab Kabupaten Pamekasan. Itu. Sementara Kabupaten Pamekasan hanya membantu ini yang di luar ini. Termasuk Mas juga untuk pembangunan yang lain yang erat hubungannya dengan Pujuk Rabe. Sementara memang karena ini situs tidak boleh dirubah. Artinya hanya sekedar pemeliharaan. Paling tidak. Jadi biaya-biaya pemeliharaan itu tidak ada pengembangan sama sekali, tidak ada memang. Pengembangan bangunan nggak ada. Karena memang situs kan tidak boleh dirubah. Artinya kalau biar ini kan masuk situs semua. Jadi biar terpelihara keasliannya, yang menunjukkan bahwa ini adalah bangunan masa lalu yang dibangunkan untuk beliau gitu. Jadi ini sebelumnya tentu kan batu nisannya kan bukan seperti ini. Benar, kan itu batu nisan asli ada. Oh, batu nisan sebelumnya. Batu biasa. Selama beliau baru wafat dikasih batu nisan biasa. Ada itu loh Mas, yang dua itu. Baru terus diganti kemudian oleh Raja Sumeneb diganti batu nisan yang dipesankan ke Cina. Jadi ini sekilas tentang Pujuk Rabe. Berikut Agung. Dengan Pujuk Agung Rabe, gitu kan. Berikut dengan sejarah-sejarahnya Pujuk Agung Rabe di sini akan kami ulas di video berikutnya, dan kaitan Pujuk Agung Rabe ini dengan Kabupaten Pamekasan akan kami ulas juga di video selanjutnya. Tidak saat ini, karena saat ini satu waktunya, kedua saya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pamekasan, tentu dengan memberikan penjelasan-penjelasan ke pemirsa seputar Pujuk Rabe dan sejarah yang berkaitan dengan Kabupaten Pamekasan. Insya Allah sangat dipentingkan sekali agar supaya tidak hanya baris berbaris ketika berbicara hari jadi Kabupaten Pamekasan, dan tidak hanya mengadakan kegiatan-kegiatan seremonial yang manfaatnya tidak akan dirasakan oleh cucu nantinya. Bahkan kalau ini sejarah ini tidak kemudian dijelaskan saat ini, maka anak cucu ini tidak akan tahu seperti apa Pujuk Rabe, di mana Pujuk Rabe, dan Pamekasan awalnya, kekeringan dan sebagainya. Nanti akan diceritakan di video selanjutnya. Mohon maaf, ini hanya minta keterangan
berkaitan dengan makam Pujuk Agung Rabeh, Kiai. Siap. Dan insya Allah Abuya akan datang kembali untuk kemudian memperdalami lebih rinci historiografi tentang Ki Agung Rabeh. Penjelasan tentang historiografi histori Ki Agung Rabeh ini, Bapak Kiai ya. Mohon maaf Bapak Kiai. Ya, sama-sama Mas Buya. Ya. Terima kasih banyak ini penjelasannya yang sedikit tentunya pemirsa ya, sedikit tapi yang terpenting adalah kita mengingat sejarah Kabupaten Pamekasan dan kita tahu siapa yang sebenarnya Pujuk Agung Rabeh. Untuk mengetahui lebih dalam, lebih rinci, ikuti video konten-konten yang akan disajikan oleh Abuya Official. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.